Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas Chess. Oke, kali ini aku bakalan sharing tentang K-square atau petak kunci. Yang mana petak kunci itu adalah petak di mana yang diduduki oleh raja menjamin kemenangan. Jadi ini bagus banget untuk pecatur pemula apabila ada pion tinggal sendiri untuk dijadikan ataupun mempromosikan menjadikan menteri dan perwira lainnya. Ya, jadi di sini petak kunci yang diduduki oleh Raja Putih itu harus menduduki petak C6, D6, kemudian E6. Ini bagian dari kemenangan dari pihak putih. Dan juga petak ini terlepas siapa yang jalan ataupun siapa yang melangkah, siapa yang menduduki petak E6, kemudian D6, C6, dia akan menjamin kemenangan. Kita kasih contoh, misalkan kalau putih yang jalan, Raja E5, hitam berusaha untuk mencegah supaya putih tidak menduduki petak E6, D6, kemudian di C6. Dan begitu juga kalau rajanya berada di petak G5. Jadi petak kuncinya yaitu ada di petak F6, G6, kemudian H6. Dan juga kalau raja berada di petak B5, petak kuncinya yaitu di A6, B6, kemudian di C6. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan pencegahan terhadap rajanya supaya tidak menduduki petak kunci di E6, rajanya harus melakukan oposisi, yang mana dia harus melangkah ke Raja E7, mencegah untuk masuk ataupun bisa menduduki petak kunci ini. Kita langkah berikutnya kalau pion D5, raja ke D7. Jangan sampai raja ke F7 karena dia melepaskan ataupun hitam melepaskan petak yang berada di E6, D6, dan juga C6. Dan kalau seperti ini posisinya ini kemungkinan hasilnya draw atau bisa dilakukan penerusan langkahnya yaitu D6. Kita kasih contoh berikutnya. Kemudian Raja D8. Kenapa tidak Raja E8? Karena di sini posisinya ketika Raja E6, putih melakukan oposisi di E8, saat Raja D8 pion ke D7 dan dipaksa Raja hitamnya untuk lari ke Raja C7 dan pionnya bisa melakukan promosi di jalur D8. Itu posisinya. Kita balik lagi. Jadi kalau seperti ini kita harus melakukan oposisi ketika dia D6, raja ke D8. Jadi kalau misalkan raja ke E6, hitamnya harus melakukan oposisi raja E8, kemudian pion D7, raja D8, kemudian raja D6, dan di sini hasilnya draw karena raja hitam tidak bisa keluar dari jalur petak manapun, dijagain raja di D6. Oke, kita tarik mundur. Posisi seperti ini misalkan hitam yang melangkah, rajanya untuk melakukan awal pelangkahan misalkan raja E5. Karena raja hitam tadi melakukan oposisi di E7, sekarang kita lihat jika raja hitam membebaskan putih untuk menduduki petak kunci yang berada di E6, D6, kemudian C6. Contohnya raja ke C7. Dengan leluasa raja putih masuk ke petak kunci yang berada di E6. Kemudian kalau misalkan raja D8, putih melakukan langkah raja D6 untuk melakukan posisi oposisi dan raja E8 kemudian masuk di jalur petak C7. Kalau dia raja E7, pionnya lalu maju untuk melakukan promosi D6, kemudian F7, D7, raja E7, dan D8 untuk menjadikan menteri benteng untuk membunuh raja di E7 ini. Jadi itu posisinya
kemenangan yang penting yaitu menduduki peta kunci yang bisa menjamin kemenangan dari putih. Oke, berikutnya, posisi seperti ini putih sudah menduduki peta kunci di baris ke-6. Jadi putih akan melakukan langkah, posisi seperti ini akan memberikan kemenangan terhadap putih. Kita kasih contoh, raja raja ke A6, dia raja A8, kita untuk melakukan promosi pion karena sudah berada di peta kunci. Kemudian B6, raja B8, B7, raja C7, raja A7, kemudian selanjutnya mempromosikan pion. Jadi untuk kalau misalkan kita sudah masuk ke peta kunci, ini mempermudah kita untuk melakukan kemenangan terhadap apa yang kita berikan dengan diagram seperti ini. Oke, jadi ini salah satu contoh dari peta kunci dan juga teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Jika teman-teman sudah terbiasa, maka sudah mengetahui petak mana ataupun K-square yang memang memberikan kemenangan terhadap buah yang kita miliki. Itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah mampir di channel Village Chess. Semoga bermanfaat.